Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Wang Sumadewi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan resume dan kesimpulan dari kegiatan webinar AgriTalk seri 1 dengan tema Pembangunan Pertanian Era New Normal Menjaga Eksistensi untuk Kesejahteraan Petani dan Konsumen. Nah, sertifikat ini merupakan bukti bahwa saya telah mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom pada Rabu 20 Mei 2020. Adapun pemateri dalam kegiatan webinar AgriTalk seri 1, yang pertama ada Insinyur Hadi Sulistyo MM. Beliau merupakan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Yang kedua ada Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Perhepi atau Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Yang ketiga yaitu Endang Rahman Hakim yang tergabung dalam komunitas Tanihub. Dan yang terakhir ada Dr. Insinyur Evita Soliahani MP. Beliau merupakan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember. Materi yang pertama yang disampaikan oleh Insinyur Hadi Sulistyo MM dengan topiknya yaitu kebijakan pertanian terkait eksistensi kesejahteraan pelaku sektor pertanian. Adapun dampak COVID-19 bagi sektor pertanian, yang pertama, belum meratanya distribusi. Yang kedua, kelebihan suplai di tingkat petani sehingga menyebabkan harga jatuh. Yang ketiga, terbatasnya modal usaha untuk musim tanam. Yang keempat, pasar berkurang akibat pembatasan mobilitas, jam operasional pasar, jam kerja restoran, dan tutupnya kantor. Yang kelima, penurunan penghasilan dan penurunan daya beli petani. Dan yang terakhir, masalah di semester 1, ketidakpastian distribusi, sedangkan masalah di semester kedua, ketidakpastian produksi. Secara keseluruhan, Insinyur Hadi Sulistyo menjelaskan tentang kebijakan implementasi dan ketersediaan pangan. Kebijakan sosial ekonomi pemerintah Provinsi di Jawa Timur diantaranya mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai atau cash forward untuk pelaku ekonomi kecil, dan jaring pengaman sosial atau social safety net. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah Provinsi di Jawa Timur untuk membantu memperbaiki masalah pertanian yang terjadi di tengah wabah COVID-19 maupun pasca COVID-19. APBD Provinsi di Jawa Timur juga telah melakukan realokasi dan refocusing untuk penanganan dampak COVID-19. Selanjutnya implementasi. Implementasi ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian. Yang kedua, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak. Yang ketiga, program padat karya tunai. Dan yang terakhir, jaring pengamat sosial. Berikut ini disajikan tabel perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok nasional pada April sampai dengan Mei 2020. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pasokan harga kebutuhan pokok umumnya stabil, kecuali pada bawang putih dan kedelai yang mengalami defisit karena tanaman tersebut termasuk tanaman subtropis. Adanya COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah sehingga wabah ini segera berakhir. Untuk menghadapi itu semua, kita perlu meningkatkan ketahanan pangan dan negeri agar kebutuhan terpenuhi. Selanjutnya materi yang kedua yang disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin dengan topiknya yaitu peran organisasi mendorong adaptasi pelaku sektor pertanian dalam situasi new normal. Beberapa rekomendasi dan reposisi kebijakan. Yang pertama, realokasi APBD APBN dengan tujuan untuk mitigasi resiko krisis pangan. Yang kedua, pembenahan sistem logistik, distribusi, dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit. Yang ketiga, adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 dalam menghadapi situasi new normal terbagi dua fase. Yang pertama, antisipasi dan mitigasi krisis pangan, dan yang kedua, pola baru on-farm, off-farm, dan agroindustri. Yang keempat, pembangunan agroindustri atau peningkatan nilai tambah. Yang kelipatan e-commerce untuk meningkatkan skala usaha. Dan yang terakhir, integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern, smart farming, pertanian presisi, penguat kelembagaan rantai nilai, pemanfaatan iptek, dan teknologi data informasi atau DTIT. Selanjutnya yang ketiga yang disampaikan oleh Endang Rahman Hakim mengenai strategi digital dalam menghubungkan petani dan konsumen komoditas pertanian di era new normal.
Di sini beliau membahas mengenai Tanihub. Apa itu Tanihub? Tanihub adalah e-commerce pertanian Indonesia yang bertujuan mengatasi permasalahan distribusi hasil pertanian. Melalui teknologi, Tanihub menghubungkan petani dengan pasar untuk memungkinkan petani menjual produk pertanian dengan harga terjangkau dan berkualitas. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam Tanihub sendiri, yang pertama trade procurement. Di sini langsung memanen hasil pertanian. Yang kedua warehouse. Di sini barang yang akan didistribusikan terlebih dahulu dilakukan kontrol dan pengecekan serta proses pengemasan untuk menjaga kualitas produk. Dan yang terakhir, distribution. Di sini produk sudah siap didistribusikan kepada konsumen. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan adanya kemajuan teknologi ini dapat membantu segala aktivitas yang kita lakukan, salah satunya dengan e-commerce. Tanihub menyediakan berbagai fitur yang dapat mempermudah kita melakukan transaksi jual beli secara online, sehingga diharapkan dapat membantu para petani dalam memasarkan produk pertaniannya di tengah wabah COVID-19 saat ini. Materi yang terakhir yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Evita Solihani M dengan topiknya Strategi Pendidikan Pertanian dalam Era New Normal. Indonesia siap menghadapi kehidupan normal yang baru. Hal ini telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Mei 2020 lalu, di mana kita semua dipaksa berpikir out of the box, artinya berpikir di luar kebiasaan. Hal ini tentunya untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan juga untuk membuat strategi perencanaan dan pembangunan ke depan. Adapun strategi perguruan tinggi ada 4. Yang pertama, Tridharma Perguruan Tinggi, sumber daya manusia, pendanaan, sarana, dan prasarana. Dengan adanya New Normal Industri 4.0 dan Society 5.0 membuat mahasiswa berkompetensi di bidang akademik dan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Mengutip perkataan dari Louis Ross bahwa pengetahuan itu ibarat susu yang mempunyai masa kadaluarsa. Jika pengetahuan tidak diperbarui dan disegarkan seluruhnya, dia akan segera busuk bagaikan susu yang masam. Selanjutnya, pembahas yang disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo MS selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember dan Dewan Penasihat Perhepi. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan resiko bagi sektor pertanian melalui disrupsi rantai pasokan, perdagangan, dan pemrosesan, tetapi juga mempengaruhi permintaan akhir. Pemicu utamanya adalah kontraksi perekonomian makro dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang akan menurunkan daya beli konsumen dan dapat membahayakan akses. Saat ini, belanja online sedang marak dan digemari oleh masyarakat, khususnya kaum milenial. Dengan adanya belanja online, masyarakat tidak perlu keluar rumah di tengah pandemi COVID-19. Hal ini tentunya bisa kita lihat sebagai peluang untuk memasarkan produk pertanian yang ada, untuk meningkatkan pendapatan pertanian, salah satunya dengan Tanihub yang telah disampaikan di awal. Dengan adanya fitur online dapat memudahkan petani untuk memasarkan dan mendistribusikan produk pertaniannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you guys on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.